Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Else. Pada kesempatan kali ini kita masih akan meneruskan sejarah kemarin yang kemarin kita telah membahas tentang demokrasi parlementer. Kemarin kita telah membahas tentang Kabinet Milopo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Ali Sastro Amijoyo yang berlangsung dari tahun 1953 sampai 1955. Namun sebelumnya mari kita simak penjelasan tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo I sebagai berikut. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, yaitu tahun 1953 sampai tahun 1955. Program-program kerjanya yaitu melaksanakan pemilihan umum pertama yaitu pada tahun 1955, mengajukan tingkat kehidupan rakyat, mengatasi keamanan dengan kebijakan sebagai negara, melengkapi undang-undang perburuhan, mempercepat usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan. Nah, berakhirnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo adalah keretakan partai pendukung. Koalisi yang dibentuk memunculkan PKI yang menduduki peringkat keempat pemilu tidak disertakan. Hal ini karena Masumi menolak masuknya PKI dalam kabinet. Berikutnya adalah Soekarno kecewa dengan susunan kabinet yang akan dibentuk yang tidak melibatkan PKI karena Presiden menghendaki masuknya PKI di dalam kabinet. Namun, kehendak Presiden tidak bisa diterima oleh formatur karena susunan kabinet yang dibentuk merupakan hasil persetujuan dari partai-partai yang akan berkoalisi. Menyikapi hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian berusaha mendesak para tokoh partai PNI, Masumi, NU, dan PSII agar mau menerima wakil PKI ataupun simpatisannya untuk duduk di dalam kabinet. Namun, kehendak Presiden Soekarno tersebut tidak bisa diterima oleh tokoh-tokoh dari ketiga partai tersebut. Nah, setelah kita menyimak dari PowerPoint yang telah kita presentasikan, maka kita bahas tentang program kerja dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Yang pertama yaitu melaksanakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Nah, pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini berhasil melaksanakan pemilu yang pertama yaitu tahun 1955 yang nantinya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Berikutnya juga mengajukan tingkat kehidupan rakyat. Ini karena tingkat kehidupan rakyat itu masih belum stabil, rakyat masih miskin, rakyat masih menderita, maka perlu untuk peningkatan kehidupan rakyat agar lebih sejahtera, rakyat lebih makmur. Nah, berikutnya adalah mengatasi keamanan dengan kebijakan sebagai negara juga masih sama programnya seperti kemarin, mengatasi keamanan, memberikan rakyat kedamaian, keamanan agar tidak takut, melindunginya rakyat agar rakyat senantiasa makmur dan tenang, tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan dari pihak manapun. Nah, berikutnya juga undang-undang perburuan. Nah, ini juga melengkapi undang-undang perburuan dari kemarin sebelumnya yang telah dibuat oleh kabinet sebelumnya. Ada kabinet Nasir, ada kabinet Sukiman, ada kabinet Milopo. Untuk kabinet Ali Sastro Amijoyo ini melengkapi undang-undang dari yang kemarin. Juga mempercepat usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan. Dan kemarin sebelumnya juga sudah membahas tentang pembaharuan pendidikan. Kali ini Ali Sastro Amijoyo I juga membahas atau mengembangkan, mempercepat usaha perbaikan pembaharuan pendidikan karena pendidikan saat itu masih belum terrealisasi sama sekali, rakyat masih menderita, banyaknya rakyat yang miskin dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka program dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini juga mempercepat usaha perbaikan pendidikan. Nah, namun juga berakhir lagi karena adanya berbagai hal. Yang pertama yaitu keretakan partai pendukung. Antar partai saling mempunyai keretakan atau mempunyai pendapat yang sendiri-sendiri sehingga sulit untuk disatukan, akhirnya terjadi keretakan.
berikutnya juga adalah koalisi yang terbentuk memunculkan PKI yang menduduki peringkat keempat pemilu tidak disertakan. Hal ini karena Masyumi menolak masuknya PKI di dalam kabinet. Nah, ini juga ada masalah lagi. Masyumi menolak kabinet masuknya PKI. Namun, Soekarno menginginkan adanya PKI itu masuk di dalam kabinet. Nah, ini terjadi masalah dan keretakan yang menyebabkan kemunduran dari kabinet Ali Sastro Amijoyo. Dan menyikapi hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian mendesak para tokoh partai PNI, Masyumi, NU, dan PSII agar mau menerima wakil dari PKI atau simpatisan untuk di dalam kabinet. Namun, semua itu ditolak oleh tokoh yang lainnya dan akhirnya Ali Sastro Amijoyo I mengundurkan diri. Nah, itulah tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salam dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.